Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi rabbana wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد jamaah kaum muslimin salat maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertama-tama tentu kita patut bersyukur di hadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan kuasanya pada salat maghrib kali ini. Alhamdulillah kita mendapatkan hidayah, karunia nikmat dan Islam, iman, sehingga kita bisa hadir memenuhi panggilan dan seruan Allah, hayya 'alas shalah. Insyaallah semoga hidayah dan keimanan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalbu kita tetap istiqamah dan tetap terjaga, sehingga pada saatnya nanti kita akan mengakhiri kehidupan ini dalam keadaan husnul khatimah. Karena salah satu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat kita dalam sakratul maut, disitulah iblis, syaitan tidak akan pernah berhenti untuk mengalihkan keyakinan kita sampai pada saatnya kita mengikuti apa yang dikehendakinya. Tapi insya Allah dengan segala amalia-amalia yang kita lakukan di sepanjang kehidupan kita, dengan sungguh-sungguh, dengan istiqamah, dengan penuh keyakinan, insya Allah akan menyelamatkan kita pada saat detik-detik terakhir kita akan mengakhiri kehidupan ini. Dan sekali lagi insya Allah semoga Allah menetapkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam untuk senantiasa tercurah kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya, dan insya Allah curah rahmat dan syafaatnya pun akan sampai pada kita. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kajian ini tentu bukan berfokus pada bagaimana mari kita salat, karena audiens di dalam masjid ini orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah untuk istiqamah hadir di baitnya. Tetapi yang insya Allah menjadi fokus kajian kita pada kali ini adalah terkait dengan salah satu tema, yakni abdun, hamba, dan peranannya di dalam kehidupan kita. Cuma kaum muslimin, Al-Quran adalah merupakan kitab suci bagi umat Islam yang sepanjang 23 tahun kurang lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berusaha melalui syariat perintah Allah untuk disampaikan kepada umatnya. 13 tahun kurang lebih Rasulullah berada di Mekah dengan segala hiruk-pikuk dan segala situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapi oleh beliau.
menanamkan akidah, menanamkan keyakinan, sehingga ayat-ayat yang turun di Mekah pada saat sebelum Rasulullah hijrah disebut ayat-ayat Makkiyah. Lalu kemudian kurang lebih 10 tahun Rasulullah berada di Madinah selama melakukan hijrah. Di sanalah Rasulullah SAW perintah ayat melakukan skenario perbaikan dan perubahan dalam menata kehidupan masyarakat Islam. Sehingga dalam ayat-ayat yang pernah menyampaikan bahwa ada 3 hal yang memiliki keterkaitan yang susah dipisahkan dan sangat memiliki keterkaitan sebagai satu skenario dalam rangka di mana Allah membangun agama ini, yakni pada saat 17 Ramadan di mana Allah menurunkan ayat Al-Quran yang pertama hampir semua Islam dan menjadi jumhur ulama dengan turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu kemudian rangkaian berikut setelah fondasi, setelah penataan, penanaman, peletakan batu pertama, atas dasar keyakinan itu dilanjutkan dengan pencanangan tiang pernah saya gambarkan. Tiang dengan mengundang selaku hamba Rasulullah dipanggil hijrah Isra Mi'raj 27 Rajab, di mana sebagai hamba aku yang tidak memiliki kuasa, Allah memanggil dia dan menunda sampai ke Sidratul Muntaha dan kembali, dan diwajibkanlah kita melaksanakan salat 5 waktu. Itulah yang menjadi tiang agama. Salat Muhammadin dengan agama akan Muhammadin dengan karena tidak. Jadi mudah untuk kita mengetahui siapa yang betul-betul ingin menegakkan agamanya dan siapa yang meruntuhkan agamanya. Lihat ya, pada saat apakah dia melaksanakan salat atau tidak. Itu pernyataan Rasulullah SAW. Dia agama. Dan yang ketiga adalah dalam rangka kesempurnaan pembangunan skenario agama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikannya ayat yang terakhir, al-yawma akmaltu dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam. Pada saat pelaksanaan haji wada di akhir Rasulullah SAW yang akhir tahun 10 Hijrah, Rasulullah SAW melakukan haji dan umrah yang terakhir, lalu kemudian sempurna dalam Islam ini, yaitu pada saat pelaksanaan haji wada. Nah, jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, dengan kesempurnaan Al-Quran ini, lalu dalam perjalanan perkembangannya berbagai metode penafsiran yang dilakukan oleh ulama yang dikenal ada 2 penafsiran, yaitu tafsir bil ma'thur dan tafsir berra'i. Tafsir pendekatan memahami agama dengan memahami melalui dalil dari Al-Quran itu sendiri maupun hadis Rasulullah maupun penjelasan para ulama tadi dan tabi'in. Lalu kemudian pendekatan penafsiran berra'i dengan ijtihad. Lalu kemudian metode yang digunakan, ini yang membuat kita berbeda pendapat dalam muslimin. Metode yang digunakan para ulama dalam memahami Al-Quran ini, ya, dan oleh Kementerian Agama 114 surat ya 30 juz dan 6.000 ayat, menggunakan metode tafsir ijmali, pendekatan secara umum. Kedua, metode pendekatan tafsir tahlil. Yang ketiga, metode pendekatan tematik. Dan keempat, metode pendekatan komprehensif. Nah, sekarang kita menggunakan metode tematik. Satu tema yang di dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala menggunakan 3 formulasi, 3 kata di dalam menyebut hamba.
Jadi kadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan hamba kepada manusia itu, memanggil manusia itu dengan abdul. Itu terdapat dalam 28 ayat yang mereka itu dalam Al-Quran. Lalu kemudian Allah memanggil manusia itu dengan menggunakan kata abidun. Yang ketiga, kadang Allah menggunakan memanggil manusia, menyeru manusia dengan ibad. Abdul, abid, ibad. 28 kali Allah menggunakan memanggil kita sebagai abdul, manusia ini sebagai hamba, ya. Lalu kemudian 11 kali menggunakan kata abid. Lalu kemudian ibad itu sebanyak 99 kali. Nah, kata abdul dalam Al-Quran itu digunakan untuk menyebut manusia sebagai makhluk Allah yang sempurna dan memiliki derajat tersendiri. Rasulullah SAW pada saat dipanggil, pada saat diundang, pada saat diperjalankan, Subhanallahi asra bi abdul. Allah menggunakan di situ sebagai hamba. Jadi dalam konteks secara umum, manusia ini sesungguhnya statusnya hamba, abdul. Di dalam abdul ini Allah memilih orang-orang tertentu yang dimuliakan. Jadi simbol Rasulullah sebagai abdul, hamba sebagai manusia biasa. Innama ana basarun mislukum mayuha. Aku ini adalah manusia, tetapi aku diberi wahyu. Itu kan kelebihannya Rasulullah. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang hendak bertemu dengan Allah, falyamal amalan shalih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hendaklah dia beramal saleh dan tidak menserikatkan dan menyebutkan Allah. Amalan saleh ini dibedah oleh berbagai para ulama, sehingga bagi orang-orang yang hanya memahami ayat ini, justru yang penting kita beramal saleh saja. Insya Allah kita akan bertemu dengan Allah dan tidak mensyarikatkan. Lalu kemudian kata abid itu sendiri berasal dari kata abada. Ini kajian tematik, ya. Berasal dari kata abada yang berarti menyembah, merendahkan diri. Secara harfiah berarti penyembah, pemuja atau berminat dalam agama. Abid juga berarti orang yang beribadah kepada Allah dengan patuh. Jadi ini klasifikasi yang digunakan oleh Allah karena ayat itu turun berdasarkan dengan konteks, ya, berdasarkan dengan konteks dan budaya di mana Rasulullah diperhadapkan berbagai persoalan dan permasalahan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sebagai seorang hamba, seperti saya katakan, itu digunakan dalam 11 kali dalam ayat ini. Salah satu yang kita bisa jadikan
sampailah di mana Allah mengungkapkan bahwa sibgatullahi wa man ahsana minallahi sibgatan wa nahnu lahu abidun. Peliharalah sibga Allah yang lebih baik dari siapa yang lebih baik, sehingga Allah di mana Allah disebutkan sebagai Tuhan dan manusia sebagai abid tadi sebagai penyembah. Sehingga Allah dapat diartikan sebagai keimanan yang penuh atas seluruh ajaran nilai ketaatan kepada Allah. Jadi sibah dalam ayat ini dalam konteksnya di mana Allah menyerukan kita sebagai manusia dengan sebutan habib, tatkala manusia ini dalam kapasitas memiliki keimanan yang penuh atas nilai-nilai ajaran agama, ya. Dan ini yang menjadi seruan oleh Allah tatkala di mana silmi kafa, masuklah ke dalam Islam secara kafa. Nah, itu orang mengkaji makna kafa itu sendiri dalam berbagai jurnal itu luar biasa, menjadi perdebatan para ulama, karena pada esensinya yang hanya mengetahui hakikat dari makna Al-Quran itu sendiri hanya Allah. Penjelasan tentu melalui oleh Rasulullah SAW yang diberi kapasitas oleh Allah untuk menyampaikan. Tetapi lalu dalam perjalanannya berbagai pemikiran, berbagai pendapat, berbagai pemahaman, itulah pernah saya katakan bahwa Islam itu sendiri itu berkutat pada 3 sumber. Itu kali itu. Jadi untuk memudahkan dan mengacaukan pikiran kita, dalam Al-Quran, hukum-hukum dalam Al-Quran itu hanya 3 sumbernya, titik fokusnya. Yang pertama yang terkait dengan hukum-hukum itikadiyah, keyakinan. Yang kedua yang terkait dengan hukum-hukum syariat, itu fikih. Fikih terbagi lagi, fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih ibadah terkait dengan 5 hormat hukum, baik itu hukum wajib, hukum sunat, hukum mubah, hukum makruh, dan hukum haram. Nah, ini hukum muamalah inilah yang menjadi tatanan, yang menjadi pijakan dalam mengelola kehidupan ini. Nah, di sanalah perdebatannya panjang. Dan yang ketiga adalah hukum-hukum akhlakiyah, pendekatan akhlak, pendekatan tasawuf, pendekatan hati, ya. Jadi 3 hormat itu. Nah, sehingga kalau orang memahami Islam tanpa itu sendiri secara menyeluruh, berbagai pemahaman dan pendekatan oleh para ulama itu berbeda. Masuklah ke dalam Islam secara sempurna, secara totalitas, beragamalah. Sehingga bagi orang yang konservatif bahwa agama Islam ini dalam tatanan kehidupan harus didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama. Sehingga dalam perkembangan Bapak Ibu sekalian, dalam konteks keindonesiaan kita juga berdasarkan hasil bahwa perbedaan itu hanyalah perbedaan di mana orang
memandang dan memahami Al-Quran itu berbeda pendekatan. Karena dalam sejarah pemikiran para ulama itu sendiri luar biasa. Dan yang ketiga, kata ibad. Saya mengambil dari satu ayat yang mungkin memiliki relevansi yang kuat dalam kehidupan kita ini. Karena 99 ayat. Jadi dalam kajian-kajian akademik, orang mendeteksi satu persatu itu. Saya melihat dalam berbagai jurnal yang saya baca, itu dipilah-pilah satu persatu. Kata Abdun saja kalau ditelusuri dalam pemaknaan dengan ratusan jurnal yang membahas tentang itu, hanya satu kata itu. Apalagi dengan ibad. Kata ibad oleh Allah ini berkaitan manusia sebagai seorang hamba, di mana memiliki arti lebih bersifat aktif, yaitu yang senantiasa beribadah kepada Allah dan mengingat Allah dalam segala keadaan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk bagian dari yang diserukan oleh Allah. Di mana salah satu ayat yang bisa menjadi landasan kita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi, ketika ditanya Muhammad, ketika hamba bertanya, ketika umatmu bertanya bahwa sesungguhnya aku itu dekat, qaribun, ujibu da'watad da'i, jika mereka bermohon meminta kepadaku, niscaya aku akan memenuhi. Bahwasanya aku adalah dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu beribadah kepadaku. Sedekat apa Allah? Qaribun. Sedekat apa Allah dengan hambanya? Allah sendiri yang menjawab di dalam salah satu firman Allah, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Artinya bahwa kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Begitu. Itulah sebabnya dalam perdebatan tasawuf, ya, kalau pendekatan tasawuf tadi pendekatan halakiyah itu, ada ulama mengatakan bahwa mencari Allah itu tidak perlu kemana-mana. Nah, ini orang-orang yang ya, cari di dalam diri, tidak usah jauh-jauh, ya kan begitu. Oh, itu sudah panjang kajian itu. Karena kita sendiri membayangkan secara logika, kita bisa merasakan
Ketika kita mengangkat Allahu Akbar, apa yang dibayangkan? Pasti berbeda-beda bayangannya. Allah Maha Besar. Begitu. Ada yang mengatakan bahwa Allah itu di atas. Sekarang ini lebih mudah. Kaum muslimin, kita lebih mudah mengakses, tapi jangan kita terperdaya dengan kita difasilitasi dengan berbagai macam informasi lewat TikTok yang sangat singkat, tidak tuntas. Itulah sebabnya ngaji itu penting. Kita bersyukur insyaallah anak-anak di majelis di masjid ini yang sekarang sedang aware terus. Nanti dalam perjalanannya akan menemukan formasi menggunakan kurikulum. Nanti ada klasifikasinya pada tingkat anak-anak kita ini tidak hanya tahfiz, tapi juga nanti akan dipahami. Setelah memahami itu, dia akan meningkat pada pemahaman belajar nahwu saraf. Sebab orang yang tidak memahami metodologi nahwu saraf susah diyakinkan untuk bisa memahami secara sempurna tentang kaidah-kaidah dalam agama. Setelah memahami nahwu saraf akan meningkat untuk memahami qawaidul lughatul arabiyah. Insyaallah dalam perjalanan anak-anak yang dibina di majelis melalui ketua PTM di masjid kita ini akan melahirkan generasi-generasi insyaallah ke depan tidak hanya selesai pada tahfiz, tapi dia bisa meningkat pada pemahaman agama yang lebih luas. Karena tataran dalam penetapan hukum, contoh umpamanya semua berpusat pada Al-Quran. Tentu perdebatannya di sini. Mencari dalil harus Al-Quran. Tidak ada di Al-Quran harus hadis. Dan hadis juga itu punya klasifikasi. Ada hadis sahih, ada hadis mutawatir, ada hadis dhaif, ada hadis hasan, ada hadis maqtu', ada hadis muttasil. Ada. Apa selesai sampai di sini? Tidak. Turun ke berikut dalam konteks pengetahuan terhadap kaidah-kaidah hukum itu harus memahami kaidah-kaidah qiyas. Analogi. Contoh umpamanya dalam Al-Quran tidak ada tertulis dir. Yang ada dalam Quran amar. Memang bukan. Ada ijma, kesepakatan para ulama. Ada masalah mursalah, ada istihsan, ada saddu zariyah, ada laur. Jadi adat ya, ada tuh muhakkamatun dalam konteks kaidah-kaidah fikih para ulama, termasuk bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Nah, itu menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Syar'u man qablana, syariat sebelum kita juga. Itulah sebabnya dalam kaidah dalam syariat Allah juga dalam membebani menerapkan hukum-hukum Allah itu sendiri dengan prinsip-prinsip adamul harfi. Ada yang dikenal dengan kaidah-kaidah adamul harfi, tidak memberatkan. Jadi Islam ini tidak memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kepada kita sebagai hambanya ini melainkan apa yang kita sanggup untuk melaksanakan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak salat, contohnya umpamanya. Karena diberi ruang
untuk tetap melaksanakan syariat itu kalau tidak mampu berdiri, ya duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Tidak mampu berbaring, cukup dengan isyarat. Jangan karena masuk rumah sakit diopname tidak melaksanakan sholat. Kayak begitu. Di pembaringan diopname. Sudah. Tidak perlu sholat. Itu bagaimana? Bertayamum. Tidak bisa digerakkan tangan, bertayamum. Contoh ketika masuk rumah sakit saya bertayamum karena tidak bisa berdiri, tidak bisa jalan, bertayamum di tempat tidur. Saya tidak bisa miring, terpaksa terlentang. Tayamum. Di mana bertayamum? Di atas tempat tidur, mana? Tidak perlu dipikir, mau harus bawa debu ke sana. Tidak bisa kita gerakan, tidak bisa. Bagaimana teknisnya? Akal, hati harus bekerja. Kayak itu. Selesai sholat. Tidak bisa dilipat karena sakit ini satu mesti terlipat. Sholat. Pikiran hati bekerja. Seluruh gerakan salat harus terpusat dan harus mampu dikontrol sampai selesai. Itulah yang dimaksud la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak membebani. Yang kedua, prinsip yang kedua, at-taklif, menyedikitkan beban, ya. Menyedikitkan beban. Jadi dalam Islam ini seluruh kewajiban itu tidak memberatkan. Yang terakhir itu adamul haji. At-tadrij at-tasyri'. Jadi Allah dalam mensyariatkan hukum-hukumnya itu secara beransur-ansur, tidak sekaligus sama dengan keharaman atau amat. Itu tidak langsung amat haram, tapi itu secara beransur-ansur diturunkan oleh Allah. Juga yang puncak dari kata ibad ini yang mungkin menjadi kerinduan kita semua saat dimana Allah menyeru kita, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli fi jannati. Allah menyeru kita sebagai hamba-hamba yang ibadah, insyaallah dengan konsisten melaksanakan seluruh rangkaian ajaran perintah Allah dan tentu menjauhi seluruh larangan-larangan Allah, insyaallah kita akan menjadi manusia-manusia yang diseru Allah melalui ibadah yang nanti akan kita dimasukkan ke dalam surga Jannatul Na'im sama dengan hamba-hamba yang saleh. Nah, itulah sebabnya jamaah kaum muslimin, buat bentuk ibadah bagi seorang hamba yang sebenarnya bukan hanya terpusat di atas sajadah dan waktu-waktu tertentu saja
namun ibadah bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja selama diri kita sadar akan besarnya nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan patut disyukuri. Rasa bersyukur ini jamaah kaum muslimin dalam pendekatan tasawuf menjadi makam yang sesungguhnya pusat standar titik start di mana seseorang untuk melanjutkan perjalanannya dalam menuju Allah melalui syukur nikmat. Syukur nikmat, mensyukuri nikmat Allah tentu melalui upaya dan metode yang dilakukan yang mungkin kita jamaah kaum muslimin bisa merasakan itu. Dan salah satu nikmat Allah itu tadi saya katakan adalah nikmat iman. Di dalam bersyukur dengan segala kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita melalui metode kontemplasi, melalui zikir, melalui wirid, maka di sana oleh para ulama-ulama tasawuf, pendekatan tasawuf, maka di situ akan muncul kesadaran spiritual. Tahap pertama adalah taubat. Jadi kalau orang merasakan nikmat bersyukur itu melalui amalan-amalan zikir, amalan-amalan wirid. Jadi saya kira jamaah di masjid kita ini tentu hampir semua punya amalan-amalan. Tapi boleh jadi amalan-amalan itu masalahnya harus konsisten. Tidak mungkin semua amalan-amalan itu dirangkul. Ini dengan berbagai macam lewat informasi, harus baca sekian kali dan sekian kali, itu berbeda-beda. Bismillah saja, kalau itu yang bisa diamalkan, apa saja yang kita pegang, hati kita berkata Bismillah tanpa diucapkan. Karena Bismillah itu sendiri, ini dalam satu riwayat dalam kitab Daqaiqul Akhbar terkait dengan rahasia-rahasia alam gaib, ada seseorang yang tatkala mau dicabut nyawanya, rohnya berkata ketika datang malakul maut, malaikat maut untuk mencabut rohnya tidak mau. Lalu kemudian menghadap kepada Allah, ya Allah, hamba-Mu ini yang saya mau cabut nyawanya, rohnya itu merontak, tidak mau. Lalu kemudian Allah menyampaikan, tanya kepada malaikat Mikail sebagai pembagi rezeki kan. Karena seseorang tidak akan wafat, tidak akan meninggal kalau belum habis rezekinya. Itu dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Itu diurai mulai dari penciptaan roh Nabi Nur Muhammad sampai pada ya Allah. Ketika kita mulai dimandikan, mulai dikafani, mulai diangkat, mulai disalatkan, mulai dimasukkan ke liang lahat, itu sampai pada terakhir kita ditinggalkan. Itu ada tiga seruan dari langit. Nanti pada uraian berikut itu kita akan beda itu seruan-seruan apa itu yang datang dari langit.
ketika kita roh berpisah dari badan. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu riwayat Ibnu Abbas menyatakan, saya mengkhawatirkan dan sangat menyakitkan bagi hambaku. Ada 3 oleh Rasulullah, bahwa ada 3 hal yang sangat menyakitkan bagi umatku dalam salah satu riwayat Ibnu Abbas, yaitu tentang dunia. Tapi ada 3 penawarnya juga, kata Rasulullah. Orang yang sangat cinta kepada dunia, penawarnya adalah zuhud. Apa itu zuhud? Dalam pendekatan sofistik, itu mengasingkan diri dari kehidupan dunia, masuk dalam hutan, belantara, beribadah, masuk dalam gua. Tetapi dalam konteks di kehidupan kita itu tidak mungkin dilakukan. Jadi zuhud artinya adalah untuk memudahkan saya tetap ramai di dalam kesunyian dan tetap sunyi dalam keramaian. Itu bahasa yang saya gunakan. Artinya dunia ini jangan disimpan di dalam hati. Itu bisa kita rasakan. Yang kedua, harta benda. Ini yang sangat dikhawatirkan, yang sangat menyakitkan. Sebagaimana sabda Rasulullah, maka penawarnya adalah bersedekah dan berinfak. Dan yang ketiga adalah orang yang senantiasa berucap dan berkata yang sesungguhnya ucapan dan kata-katanya itu tidak bermakna. Bisa dijabarkan, maka penawarnya adalah berzikir. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, saya kembali tadi bahwa salah satu yang bisa muncul dalam kesyukuran kita itu dengan mensyukuri segala nikmat melalui metode kita yang diamalkan oleh para ahli-ahli tarekat dengan standar taubat, muhasabah diri. Sepanjang di dalam kita berwirid, sepanjang kita berenungan, kita bisa merasakan itu. Artinya bahwa manusia kita, saya ibaratkan biasa saya berpikir dan saya selalu merenung, usia saya sudah 61 tahun dalam perjalanan. Kalau hadis Rasulullah itu 60 tahun rata-rata umur hamba umatku sampai 70 tahun. Saya biasa berpikir, apakah saya masih bisa sampai 70 tahun? Jamaah kita, Allah sudah panggil tadi secara bersama, mudah Allah tempatkan dan lapangkan, dan kita tentu merasa kehilangan karena dalam kebersamaan kita di masjid setiap waktu dan setiap saat berjamaah di tempat ini. Kita kelingkan surah Al-Fatihah. Bismillah. Dan yang berikut tentu masuk waktu ini istiqomah. Jadi tentang istiqomah karena juga ini konsisten di dalam melaksanakan segala aktivitas ibadah kita. Nah, kita bersyukur di dalam istiqomah itu ada hidayah. Yang paling berharga ini, yang paling sulit, hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man Muhammad. Meskipun itu keluargamu, meskipun itu anakmu, meskipun itu saudaramu,
bahkan tidak akan mampu memberikan hidayah. Walakin Allah yahdi man yasha. Jadi biar orang kita ketuk kepalanya datang di masjid kalau belum mampu. Maka bersyukurlah kita semua yang diberikan hidayah oleh Allah hadir di masjid ini, tidak hanya sholat tapi juga sering mengikuti taklim yang dilaksanakan di Masjid Awal Fathul Mu'min ini. Mudah-mudahan terus berkelanjutan di kabar ini. Nah, mungkin pada bagian berikut nanti ada, mungkin nanti secara khusus saya tidak membahas secara umum, karena mungkin ada satu kitab saya membahas di sini Fathul Bari umpamanya. Ya, satu kitab yang secara bertahap, yang bisa secara berjenjang dipahami. Tapi ini masih bersifat satu kajian. Saya kira ini ya kaum muslimin. Paling terakhir tentu setelah istiqamah wara, berhati-hati di dalam kehidupan ini, di mana bahwa setiap saat, setiap waktu kita diperhadapkan dengan berbagai situasi dan kondisi dan masalah, baik dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar. Maka batin kita ini terus harus dirawat untuk senantiasa tetap dalam kondisi zikrullah, mengingat Allah. Dan yang terakhir, seperti saya katakan, bahwa zuhud adalah mengosongkan diri dari, kata kuncinya, mengosongkan diri dari kesenangan kehidupan dunia. Jadi zuhud itu jangan dipahami kita harus meninggalkan dunia ini. Tidak demikian. Karena wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibak. Kita sebagai manusia, sebagai abdun, sebagai hamba Allah, masih juga butuh tentang kehidupan ini, tapi akhirat kita tidak boleh diabaikan. Jadi dunia ini adalah sebagai fasilitas dan sarana untuk menuju ke sana, bukan tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu adalah konsep yang paling pertama disampaikan oleh Allah, bahwa tujuan penciptaan kita ini sebagai abdun tadi, dalam kategori abdun, dalam kategori abid, dalam kategori ibad, adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang sudah aktif beribadah, maka kualitas ibadah kita ini yang harus diperbaiki. Ya, jadi kualitasnya, jadi secara formalitas kita beribadah, tapi kualitas ibadah kita ini untuk bisa kita perbaiki dan kita bisa tingkatkan, tentu melalui pemahaman terhadap keagamaan. Saya kira itu